Microsoft. Nah, siapa orangnya, Jan? Yang jelas bukan kejaksaan sini ya. Itu bukan virus. Iya ada ya. Nah, Jar, Gimana bang? gua ada cerita. Apa nih? Ada orang Ya. tiba-tiba bertamu, Ah, taruhlah ke salah satu rumah orang. ah. Dan lu tahu nih, orang itu profesinya apa, ya, dia menggeluti apa udah lama. Ah. Tiba-tiba orang itu nawarin suatu hal yang berbeda. Menurut lu gimana, Jar? Bentar. Orangnya ini siapa? Soalnya kan kayaknya kalau gitu kan masih agak sulit di apa ya, ditebak-tebak gitu. Biar ada clue lah, apalah gitu. Ya, kalau lu nanya gitu, analogi gua yang orang itu bertamu ke rumah salah berarti. Orang itu dia produknya udah lama kita pakai di kerjaan kita sehari-hari di kantor, di laptop. Software. Ya, Microsoft. nah, siapa orangnya, Jar? Bill Gates. Nah, Oh. lu tahu nggak? Kenapa nih? Kenapa? Dia kan kesini ke Indonesia. Iya. Terus? Nah, sejauh yang lu tahu, dia ke Indonesia mau ngapain? Ya nawarin software pasti. Enggak, salah. Jadi dia kesini, yang lu tahu kan Bill Gates itu dia menggeluti di hal yang memang dari dulu, Ya. Microsoft lah, software, Oh, komputer dan teknologi teknologi lah pengembangan. ya. Ya. Terus? Tiba-tiba dia ke Indonesia pengen uji coba Heeh. untuk jualan obat. Oh, Ya. berita kemarin itu. Gitu. Gua kan bingung nih, Jar. Asik. Gua khawatir, Heeh. kasihan nih, namanya uji coba. Ini kan kita belum tahu hasilnya gimana kan? Iya, benar. Ah. Tapi bentar, agak dipotong karena emang pernah dikit baca-baca terus dengar-dengar berita. Tapi kalau menurut gua sendiri bang, ada sedikit arah setujunya gitu. Karena gini bang, jadi kayak penyakit serupa deh, kayak cacar dulu. Cacar kan jadi kasus yang lumayan heboh lah, ya kan. Akhirnya ketemu vaksinnya, virusnya, penyakitnya bisa dikendalikan. Terus jangan kejauhan deh, terus kemarin-kemarin nih ada COVID. Wah kan pasti tahu kan COVID kan. 2 tahun kita ngapa-ngapain loh. Ya kan? Tapi gini, kalau vaksin yang COVID itu kan kita diumumkan nih, ada uji klinisnya sekian lama, terus labnya di mana, sasaran awalnya siapa dan lain-lain. Nah, kalau ini Ya. tiba-tiba dia masuk, dia pengen tanpa ada edukasinya ke kita. Oh, ternyata gitu. Dan pemerintah, ya, ini yang bikin gua agak ngeganjel ya. Kenapa? Kenapa se-welcome itu sama uji coba ini? Indonesia mau menerima? Apakah nggak lebih baik dia menolak? Contoh, Pak Bill Gates, coba geser aja deh di negara lain, kita mau tunggu hasilnya aja. Kalau berhasil baru kita terima. Oh, iya. Itu kan? Sebenarnya masuk sih, cuman daripada kita bingung-bingung kan, informasi sepotong. Ya. Punya informasi sepotong, gue. Oke. Kita tanyain aja. Siapa? Kebetulan. Ya. Kita undang nih. Siapa itu? Langsung aja kali ya kita tanyain. Oke. Ibu Murnidar Waru. ya, selamat sore. Dan satu lagi, ini kita undang 2 versi. Ya. Yang satu dari tenaga kesehatan dan satu lagi ini dari orang yang memang sudah lama menggeluti dunia TB di komunitas. Ini dia Pak Lukman Hakim. Oke. Gini, Bu Murni, Pak Lukman. Nah, kita ini, saya dengan Fajar ini sebetulnya agak masih bingung ya.
satu sisi dilematis, bener apa kata Fajar. Jadi kalau kita tidak menerima hal ini, kita juga kan berkaca nih, pasien semakin banyak, tingkat kematian Makin banyak. makin banyak. Di satu sisi lain, jumlah yang sembuh juga sebetulnya success rate-nya tinggi. Ya. Ya. Tapi itulah. Jadi sebetulnya menurut pandangan Bu Murni dan Pak Lukman, ini si Bill Gates nih kenapa kok tiba-tiba milih Indonesia untuk jadi uji coba loh. Kita kayaknya kurang gitu Iya, tuh. iya, iya. Kayak aneh aja gitu tuh. Iya, 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 iya. Gimana tanggapannya? Iya. Gimana Pak Luman? Silakan mau siapa dulu? Iya, iya. Ya, makasih teman-teman sudah diundang di sini. Ya, kalau gua sih ya ngedengar TV ini sebetulnya udah lama banget ya. Gua ngedengar TV itu kurang lebih 10 tahunan lah ya. Wah, Puluhan tahun Indonesia ini jadi apa namanya lumbung. ya. Lumbung TBC, Bos. Aduh, nggak salah Gitu, Bro. 10 tahun. Iya. Berarti udah paham Jadi kayaknya. gue dengar juga kan pernah baca berita ya, apa namanya Indonesia ini nomor 2 TBC, juara 2 bos. Sedunia Iya sedunia bro, paling banyak TBC. dapat piala dong kita. Harusnya dapat piala bos. Gitu. Ini mah berhubung Ya kemarin kalau nggak salah ya kita juga sama-sama dengar bulan apa namanya kalau nggak salah bulan awal Mei atau bulan April lalu Ya. kan Bill Gates kemarin datang ke sini. Iya. Datang apa Prabowo. Hmm. Jadi Bill Gates pengen uji coba vaksin bro. Ya tujuannya sih bagus. Tapi kan kita nih nggak tahu nih. Karena kita ini kan masih uji coba bro. Nah, ya itu. Tuh. Iya, iya. Ini karena Nanti lah, mungkin nanti Bu Murni yang bisa Sambil aja. ke komunitas Karena kesehatan ya bro. Tapi kalau gua sih gini ya, karena gua pernah sekarang ini di program TB ya. versinya komunitas. Ya. Ya. Gua juga tahu lah penderita TB ini kayak gimana. Terus TB ini menularnya luar biasa bro, gitu ya. Angka TB di Indonesia itu perkiraan 100.000 per tahun. Nah ini harus kita bareng-bareng nih, kita apa namanya ya kita ngobrol bareng terkait yang vaksin uji coba ini. Iya. jadi kan gini ya. Hmm. Ini sebetulnya solusi atau memang khawatir malah jadi kontroversi ke depan. Iya. Yang itu karena masyarakat juga kan karena kurangnya informasi yang lebih spesifik dari uji coba vaksin ini kan akhirnya timbul opini kemana kemini Nah, kan iya, gitu kan kayaknya ini Iya. konspirasi lah atau Iya, iya. gimana lah kan karena kekhawatiran Iya. masyarakat juga kan Hmm. akhirnya kita juga harus mengkonfirmasi ini gitu Iya, kan. namanya semuanya yang baru pasti, Nah, ya kan? Apalagi langsung ya, Nah. uji coba gitu. Hmm. Nah, jadi sebenarnya sih kalau vaksin ini, vaksin TBC sekarang namanya vaksin M72. M72. Nah, Oh, iya. vaksinnya M72. Bill Gates ya. Ya. Nah, itu sebenarnya bukan yang pertama ya. Kalau dari yang kita ketahui saat ini, sebenarnya sudah ada uji praklinis dulu ke hewan. Oh, hewan jadi dulu. Jadi nggak langsung ke langsung ke manusia. Emang ada bu hewan yang kena TB? Jadi dicoba dulu ke situ aman nggak? Jangan-jangan mati setelah disuntik ini. Gitu ya. Cek efek samping lah. Nah, semuanya dicek dulu. Ada praklinisnya dulu. Nah, setelah itu baru level 1. Level 1 itu ke 20 sampai 50 orang di sana partisipannya. Nah, baru nanti ini level 2 ada sampai berapa orang kemarin sampai 100 orang ya. Ya. Nanti baru level 3 ini kita salah satunya. Nah, gitu. Dan sebenarnya gini, Mas-mas ya. Sebenarnya ini juga sebenarnya kita kemarin itu nggak masuk daftar sebagai uji klinis namanya. di negara Indonesia. Nah, negara Indonesia nggak masuk. Nah. Jadi dari negara lain diambil. Sasaran mereka itu negara-negara yang banyak TBC-nya, tetapi miskin, negara miskin. Oh. Zambia lah, Afrika Selatan atau Afrika apa kemarin ya ada. Nah, terus Kemenkes itu melobi-lobi gimana caranya biar Indonesia masuk.
Nah, tujuannya apa? Gitu loh. ya Ada itu. tujuannya. Sebenarnya itu yang kan yang bikin Nah, masyarakat netizen tuh gitu kan gitu. apa sih gitu kan, karena di sebelumnya juga kan kasus TBC khususnya di Banten ya kan udah lumayan maksimal gitu dari angka 39.000 Ya, kasus capaiannya ya. ya capaiannya yang sembuh dari penyakit TBC itu 33.000 sekian, artinya ada 86%. Ya. Kan udah bisa dibilang tenaga medis udah kerja maksimal Ya, mungkin gitu kan. benar. Kenapa ini harus ada obat baru? Nah, apa mau jualan obat, bisnis farmasi apa gimana nih? Gitu kan. Iya. Jadi inspirasi. Bener, tapi sebentar dulu soalnya kita yang lagi ngetren sekarang ini ya. Ya. Kok uji coba, kok kayak kita dibikin uji coba gitu ya. Gimana kalau nggak berhasil mati dong? Nah, itu yang dikhawatirkan. Bisa diganti. Jadi sebenarnya itu ada uji klinis. Kita ini uji klinis sekarang. Nah, uji klinis itu untuk mengetahui berapa persen gitu loh. Ini sukses, dia bisa sembuh. Nah, dan ini juga sudah berlangsung dari September 2024 kemarin. Udah ada 2.000 lebih partisipannya yang diambil. Nah, dan itu sudah mulai diberikan. Nah, itu akan dipantau nanti 4 tahun ke depan. Baru nanti Jadi ada skema jadi nggak langsung jonjok suntik gitu ya. Nah, sama tadi seperti Mas sampaikan di awal ya, kayak campak, COVID kemarin. Nah, sebelum disuntik itu kan sudah diuji dulu, layak enggak? Nah, hanya saja negara kita nggak masuk waktu itu. Nah, tadi kan Bu Murni kan cerita ya, ada tahap-tahap 1, 2 sampai kemudian Nah, ini 3. ya, ini yang ketiga ya. Ya, Sampai kemudian kita ini pemerintahnya malah yang pengen benar. udah tahap 3-nya di Indonesia aja gitu. Berarti ya kita kan ada Kemenkes ya, Bu ya. Ya, Kemenkes melihat mungkin dari uji coba tahap 1 2 itu ada kemungkinan keberhasilan yang besar. Ya. Sehingga kemudian Kemenkes atau pemerintahan sekarang meminta Bill Gates tahap ketiganya di Indonesia aja. Nah, tapi gini Bu, yang masyarakat terima ini kan informasinya secara tiba-tiba dan kata-kata yang dikeluarkan oleh pemerintah kita itu uji coba. Ini kan yang bikin kita takut toh. ya, Ya kan? Coba-coba Ya, gitu. Apa ya? Ini rame nih di media. Jadi narasi uji coba ini yang bikin masyarakat juga ketakutan. Ya. Makanya di ngobrol kita ini kan kelinci percobaan kan. Ya, bisa jadi kita memang manusia percobaan memang. Ya. Tapi intinya gini ya, Bro ya. Masyarakat itu sebetulnya bakal menerima ketika narasi yang dilontarkan di media bukan dicoba. Ya. Itu ya. Jadi akhirnya kita pro kontra. Apalagi dari sekian negara yang yang terjangkit TB tertinggi, termasuk mungkin India, China, Indonesia, dan di wilayah Afrika gitu ya. Nah, ini pertama, jadi Indonesia ini termasuk negara yang menjadi uji cobanya vaksin TB yang dikeluarkan gitu, Bro. Jadi maksudnya sebenarnya bukan negara kita saja, ada 7 negara nanti yang jadi uji klinis ini. Oh, ternyata bukan. Jadi ribuan, jadi multinasional, multi internasional. Ya, jadi Indonesia salah satunya. Nah, itu apa sih kenapa sih Kemenkes mau kita ini jadiin gitu ya? Nah, ada keuntungannya banyak ternyata. Apa aja tuh kayak kira-kira nih biar netizen masyarakat juga yang nonton tahu gitu kan. Mungkin iya. Di mindset dulu deh, harus ada di pikiran kita bahwa apa yang dilakukan Kemenkes untuk kebaikan bangsanya, rakyatnya itu kan. Jadi sebenarnya keuntungannya apa? Mengapa sih Kemenkes itu lobby-lobby biar bisa masuk nih Indonesia? Ya, keuntungannya satu. Ini kan nanti WHO pasti dulu ikut memantau ini. Terus kedua, ahli-ahli kita diikut sertakan dalam penelitian ini. Dari UI dan UNPAD yang kemarin kerjasama. Yang untuk penelitian vaksin ini. Ya, jadi untuk nanti
enggak akan Ya, diberikan jadi ada masyarakat. andil dari tenaga di Indonesia juga Ada. untuk mengawasi obat tersebut Iya, ya. ya. Jadi nggak hanya dari luar negeri gitu. Ini ngasih langsung suntik, nggak bisa begitu. Kita juga ada ininya ya. Ada aturan mainnya lah, istilahnya gitu Iya. kan. Iya. Kita juga kan masa kita nerima mentah-mentah nih orang nawarin obat, oh ya udah. Ya Gitu kan. walaupun emang kasusnya kan ini bukan kasus kecil lagi ya, ini kan udah skalanya Iya, bukan skala skala nasional tapi global skala dong. global gitu. Cuman ya ini kan jadi timbul kontroversinya kurang gimana gitu kan. Ya kalau gua baca di medsos ya, Mm. jadi kalau gua ngeliat komen-komen para netizen ya, ini pada ketakutan bro. Mm-mm. Yang namanya uji coba kan keberhasilannya belum tentu nih, berapa persen gitu ya. betul. Sedangkan vaksin ini kan belum tidak menjamin 100% orang nggak kena TBC, gitu ya. Karena juga vaksin BCG itu udah lama ya, dan itu juga masih ada penolakan. Apalagi kita bicara tentang vaksin baru nih, ya ini juga pasti banyak penolakan. Tinggal kata gue sih, ya Bu Murni dan kita semua nih, ya menyampaikan ke masyarakat bahwa sebetulnya bukan kelinci percobaan, Bos. Ya. Tapi memang vaksin ini sudah diuji secara klinis melalui 3 tahapan, melibatkan para ahli, kampus-kampus, ya kan, WHO juga mantau, gitu bro. Dan ada BPOPM juga. Badan POM juga Iya, kan, melibatkan semua. dilibatkan. Ini nih yang jadi mungkin pribadi saya gitu ya. Kan virus TBC ini ada yang resisten obat ya. Jadi dia tuh apa istilahnya beradaptasi sama jadi kebal obat gitu. Nah ini kira-kira pendapat Bang Lukman, Ibu Murni, apakah vaksin ini bisa dalam tanda kutip mengobati yang TBC yang RO itu yang resisten obat, gimana? Sebelum gua jawab, tapi gua klarifikasi. Jadi TBC itu bukan virus bro, jadi bakteri. Oh bakteri. Nah, Mycobacterium. Iya. Tuberkulosis. Jadi bukan virus bro ya. Nah, terkait yang vaksin ini kan sebetulnya bukan mengobati, pencegahan. Iya. Pencegahan. Jadi ya kalau orang yang udah kena TBC ya udah pasti diobati ya. Tapi yang belum ini nih, karena TBC ini penularannya luar biasa melalui kontak serumah dari udara ya, gitu. Benar. Jadi bahaya penularannya. Jadi cepat sekali. Vaksin ini sebetulnya bertujuan untuk stop penularan TBC, gitu loh. Iya. Jadi benar itu vaksin juga ada BCG ya. Itu diberikan pada bayi ya. oh dari bayi Diberikan. divaksinasi tuh. Nah, sebelum kena diberikan pencegah. Hanya itu agak beda ya. Kalau dari yang saya lihat di M72 ini itu beda ya. Kalau BCG masih bisa kena, hanya menghindari terjadinya TBC berat. Nah, TBC itu kan macam-macam ya. Ada TBC kelenjar yang ada di leher-leher bulat ya. Ada TBC, ada TBC paru yang biasa lah itu, gitu. Ada TBC tulang. Yang parah itu, orang bengek lah ya. nah, yang lebih parah itu ada mas TBC otak atau meningitis TBC. Di otak Ya ada. Nah itu yang jarang sekali yang bisa sembuh. Kalau udah dikasih BCG tadi, imunisasi itu vaksin itu terhindar itu, paling dia kena parunya aja. Meminimalisir. Ya. Tapi bukan berarti nggak kena, bisa. Bisa kena. Kalau yang M72 ini harapannya nggak kena. Lebih istilahnya lebih update lah gitu kan. Jadi dia udah tahu nih kuman masuk, nggak langsung di ini sama dia. Kalau di HP jar ada upgrade OS. Nah, gitu kan. Vaksin juga ada kayaknya. Ada upgrade-nya berarti. Mentang-mentang bisnis software. Dia adaptasi ke vaksin. Tapi bro, Iya benar. tapi bro semua nih kita ini yang ada di sini masyarakat semua ya rentan kena TB. Iya. Sebetulnya pasti semua. Mau bukan cuma yang kontak serumah dengan TBC, tapi semua bos. Karena TBC ini kan nyerangnya ketika imun lemah, imun manusia kita lemah. Jadi semua punya rentan kena TB. Iya. Gitu. Benar. Ya harapannya sih ya, gue sebagai di komunitas yang kerja di TB gitu ya, terkait isu TB, ya harapannya
vaksin yang M72 ini ya bisa betul-betul mengurangi penularan TB di Indonesia. Iya, gitu. iya. Ya, dan itu tadi bedanya lagi BCG dengan M72 ini. Kalau BCG tadi sasarannya bayi ya. Nah, kalau ini nanti yang kemarin partisipan yang diambil itu anak dan remaja. Nah, itu yang udah diambil. Jadi udah dicoba. Kita nggak dicari-cari lagi buat uji klinisnya tadi. Udah ada. Udah ada, Di sudah. Indonesia. Sudah ada, udah dikirim kita 2000 lebih. 2000, betul. Iya, udah ada. Jadi nggak usah mikir nanti aku dicobain enggak. Dilihat dulu ini, diperhatikan, dimonitoring ini bisa nggak sembuh 4 tahun ke depan. Ya. Jadi nggak usah ketakutan. Nah, itu tuh Di masyarakat tuh publikasi yang begitu yang kurang. Iya kan, takutnya kan jadi bener-bener kelinci kan, karena dia Iya. selalu dipantau gitu kan. Terus ini Ini perkembangannya gimana? orang gitu. apa beneran Iya kelinci gitu kan? Nah itu yang harus kayaknya lebih dilurusin dan narasinya gitu dah. Iya. Cuman kita nggak tahu nih 2000 ini siapa ya. Coba kalau 2000 bisa menyampaikan informasi Nah, gitu ya. ketutup, nggak dikasih tahu ke kita siapa-siapanya. Yang penting sudah ada dan sudah dipilih yang eligible ya. Iya, Jadi iya. mungkin banyak kemarin tuh sampai berapa ribu, tapi yang eligible hanya 2000-an itu ya. Iya, ya. Berarti belum ada update nih dari orang yang sorry ya dicoba 2000 orang ini. Nggak terbuka masih, Belum. soalnya itu kan daftar rahasia ya. Belum, nanti kan. Tapi mereka masih dipantau, mesti di pemantauan terus ya. Nah, orang yang sedang di sorry ya, saya katakan lagi dicoba vaksin baru ini, itu nanti kemudian akan diupdate-nya kapan sih oleh pemerintah kira-kira? Ya, itu kan dari situ ya kita lihat dari 2028 itu masih pemantauan. Jadi 2028 akhir atau 2029 kalau ini berhasil, baru kita bisa pakai vaksin itu. Berarti lama juga. Lama, Masih ada nunggu bertahun-tahun. nunggu dulu. Wah, Jadi apa kita lebih tahu lah informasinya kayak gimana gitu iya, ya, vaksinnya. jadi nggak langsung di gini. Ya itu ya. Bersyukurnya itu mudah-mudahan memang. Cita-cita Indonesia eliminasi TB 2030 Ya. tercapai, Bro. Bener. Mudah-mudahan Harapannya tadi melalui bener vaksin itu. ini ya kan tinggal maksud gua. Nah, Ini kan Indonesia sebagai uji coba. Ya, uji coba pertama nih. Ya. Kalau berhasil vaksin ini berarti kan dijual ya. Bro. Ya. Nah, gua khawatir nih Indonesia malah beli mahal, Bos. Nah ya itu Kan minimal dapat promo lah gitu. Ya, benar. Jadi itu keuntungannya salah satu tadi belum Iya. diomongin. Iya. Keuntungan salah satu itu kalau kita nanti yang pertama ikut harganya udah pasti ini, terus Iya. kita lebih diprioritaskan. Iya. Itu ya pemberiannya, gitu. Ada diskon Jan. ada Ada potongan harga. ternyata bukan di toko sebelah aja ya. Jadi bukan cuma toko-toko online aja. Bos. Iya. Ya mudah-mudahan ya. Iya. Iya. Karena gue lihat vaksin ini kan ya gimana juga selain penyelesaian penyakit di masyarakat ya Iya. terkait TB. Tapi juga ya kita juga nggak pungkirin nih bisnis nih, Bos. Oke. Bisnis, makanya Oke. bisnis gua khawatir nih Indonesia dapat jatah harga yang mahal. Mudah-mudahan gitu ya ada vaksin uji coba di Indonesia 2030 2009 kita pakai ya Bu Dokter Bu ya. Tapi Ya, nanti dapat ini juga Pak, kemarin tuh saya iniin bahwa nanti kita produksi di Indonesia ini, makanya kalau kita yang ikut ini ahli-ahli kita ikut mau kerjasama dengan Bio Farma, kemarin saya dengar itu bahwa mau nanti produksi di Indonesia. Kalau udah cocok nih, Vaksinnya juga diproduksi di sini. iya, kita bisa, soalnya kita Karena kan emang ada yang khawatir selain jadi kelinci percobaan, ini kan jadi bisnis farmasi gitu kan. Ya masyarakat tahu kan Bill Gates itu sebenarnya kan pembisnis teknologi gitu kan, pengembangan teknologi. Jadi apa gitu ini kok Bill Gates ini tiba-tiba nawarin vaksin. Nah, jadi kenapa masyarakat bisa seperti itu? Karena tadi edukasinya belum ada sebelumnya. Ini kan kayak tiba-tiba bom, ini ada uji coba ini vaksin gitu ya. Gitu ya. Udah ngeri-ngeri sedap ini. Wah gitu. Nah, Udah pinggir jurang nih. Udah padahal sebenarnya kita masuk nanti jangan di situ. Ini kan satu keluarga satu kasus kena ya Pak ya. Siap-siap satu keluarga kena. Nah gitu. Jadi harapan kita ini nggak usah minum-minum obat vaksin. Mereka nggak usah minum obat sembuh gitu loh. Nggak terlindungi mereka berapa tahun ke depan. Kalau sekarang kan sudah ada TPT sebenarnya ya. Ya. Nah udah ada sebenarnya itu, hanya saja kan
harus minum obat ya, biayanya juga gede, mahal ya, dan efek-efek sampingnya juga ada-ada aja tiap orang. Terus jangka waktunya juga ada. Ya, kalau vaksin sekali, wes udah selesai kan. Oke. Nah, nanti. Nah, terus apa yang mau dilakukan ini? Ya. Ini Penabulu ini sebagai tim komunitas Siap, ya. siap, siap. Oke, silakan diberikan itu menurut kita ya. Berikan edukasi. Betul. Kita masuknya ke yang positif, jangan yang uji coba ya. Beda ya uji coba, uji klinis. Kita Ya. uji klinis sih. Tinggal mengetahui ini Ya. seberapa persen sih hasil dari nanti ini, gitu. Nah, kita masuk dari situ dan mungkin yang sudah merasakan sakit TBC pasti senang gitu loh ya. Daripada dia minum obat, ya kan? Terus apalagi tadi bener kata masnya TBC RO, ya? Ya itu yang beradaptasi sama obat kan. Jadi bingung kan, diobatin malah kebal gitu kan, malah nameng gitu kan. Ini malah ngelawan. Penyebab utamanya kan salah satunya minum obat nggak teratur putus gitu kan. Nah itu harapannya usah minum obat, vaksin sembuh gitu maunya. Gitu ya. Nah, timbul pertanyaan lagi Bu akhirnya nih di Ya. kepala saya ya. Apakah obat yang kemarin yang bisa dipakai itu kurang berhasil sampai akhirnya pemerintah mau nih nerima produknya Bill Gates? Itu Bu. Kenapa mau saya istilahkan beralih ya. Beralih dari obat yang lama yang kemarin ke vaksinasi yang akan dipakai produknya si Bill Gates. Itu tuh cocok banget. Iya. Kenapa sih gitu? Apakah ada perbandingan? Nah, ini lebih baik Ini gitu kan. loh. Ya, benar. Gitu. Kalau gua sih ngeliat silakan, ya Pak. yang kan yang gua tahu nih ya terkait obat TB ini kan sama ya. Ya, jadi RO aja. Iya. Contoh. Yang dulunya harus ada apa namanya 18 sampai 24 bulan. Tablet, ya bulan. Sekarang tuh ada tuh obat baru kan yang bisa sampai 6 bulan. Iya. Ya, gitu ya, Bu. Benar. Gitu. Jadi intinya pemerintah juga apa namanya? Ya bukan memodifikasi ya. Iya, terus Jadi, mengusahakan. terus mengusahakan ada obat baru. Iya. Nah, jadi gua apa yang vaksin dan obat ini beda ya. Gitu ya. Maksudnya vaksin untuk pencegahan. Ya, Kalau gitu ya. Obat untuk tadi pengobatan yang orang udah terlanjur ya. Udah langsung udah kena TB. Rasial duluan lah gitu istilahnya. Nah, selain itu obat itu mahal, Pak. Yes, mahal. Bro. Obat TBRO itu satu jenis saja. Kayak linezol itu 18 juta hanya buat 1 bulan. Mahal itu TBRO. Jadi makanya itu hanya 1 macam, sementara ada 5 macam pemacam yang 6 bulan itu. Dan itu saya lihat kemarin anggaran yang dari itu, wow, ratusan miliaran hanya buat TBRO. Nah itu kita makanya nanti kalau ada vaksin itu lebih membantu mengurangi beban Efisiensi lah. efisiensi, bener. Anggaran. Nah, jadi kutipan juga nih, benar berarti sehat itu mahal. Ya bener. Pasti. Sehat Satu itu mahal. obat 18 Satu obat 18 juta. Nah, selama ini kan apa pemerintah Indonesia masih bergantung dengan hibah luar negeri. Benar. Gitu, Bro. Untuk satu kasus TBC contohnya. Ya. Kan tadi Bu Murni udah ngomong tadi sampaikan harga obat TB itu mahal. Sedangkan yang masyarakat kalau ke puskesmas sudah pasti gratis loh. Gitu kan. Nah, itu disubsidi oleh dana hibah yang namanya Global Fund. Ada Melalui komunitas dan melalui pemerintah lewat Kemenkes gitu, Bro. Jadi ya harapannya mudah-mudahan ya gue sebagai komunitas ya ada vaksinnya mengurangi anggaran pemerintah belanja obat dan lain-lain gitu, Bro. Gitu dan udah otomatis ya TB di Indonesia bukan ranking kedua lagi. Minimal ya jatuh lah gitu ya. Apalagi kalau eliminasi. Keluar dari zona merah. Iya. 100.000 kasus per tahun yang kematian dari dari ini kan nggak sedikit, 100.000 orang. Iya kan gitu kan. Nah, itu harus Kalau kasusnya mah 1 jutaan lebih. dari kasus global ya. Iya, Indonesia punya. Kurang lebih 10% dari kasus global. Gede ya, benar banyak sekali. Terus kita semakin semangat nyari-nyari tambah banyak, nggak ada hilang-hilangnya. Kader gua ya udah kan kegiatannya IKA, investigasi kontak dan penyuluhan. Bukannya berkurang ya Tambah kasus TBC nih malah terus naik terus. Ya. Dan target gua nih di
komunitas Hmm. udah pasti naik terus bro. Hmm. Gitu. Jadi di sisi lain harapan dari tenaga kesehatan ini si pasien baru TB berkurang, tapi setelah kenyataan di lapangan ya kader yang ada di lapangan ini nemu lagi baru. Tibin ya. Benar. Tapi memang masih banyak juga yang kurang itu ya Pak ya. Maksudnya kurang menyadari atau kurang menganggap ini penyakit TBC anggap apa. Batuk-batuk dianggap biasa aja Nah itu. karena merokok kali gitu ya. Betul. Udah nanti gejalanya berat baru datang. Lah Betul. sebelum itu sama saudara sama anak-anaknya, sama istrinya, sama keluarganya ngobrol biasa, minum minuman biasa. Nggak ngerti kalau dia sakit TBC. Ya. Udah kena semua toh. Iya. Nah itu jadi. Nah, selain itu, tapi ada faktor lain nggak sih yang menimbulkan Penularan. TBC ini kayak dari mungkin pencemaran lingkungan, polusi kayak gitu. Itu salah satu faktor ini enggak sih? Ya selain apa TB ini kan selain dari tadi merokok, punya apa namanya mungkin punya penyakit tadi Bu ya, yang kayak diabetes dan lain-lain, juga sama tentang lingkungan. Itu lingkungan sangat mendukung untuk penularan TBC. Benar. Gitu bro. Karena memang kuman TBC ini namanya bakteri tadi itu. Iya, Dia bakteri. senang sama tempat-tempat yang lembab. Betul. Ya, yang lembab. Makanya itu jangan kalau lantai dasarnya itu lantai dari tanah itu resiko gede. Terus cuaca jendela nggak dibuka gitu ya. Nah, Sirkulasi. matahari nggak ada cahaya matahari nggak itu senang. Ya makanya etika batuk itu harus dibudayakan. Betul. itu. Jangan batuk sembarang karena kita batuk di situ ya kering mah udah kering dahaknya tapi kumannya kemana-mana menyebar semua. Nah bener. Video kita jendela satu doang Jar. Resiko. Cuma jangan diomongin dulu. Halo. Jadi mulai diri sendiri yo. Ya ini kan pakarnya langsung yang ngomong kan, masa kita nggak praktekin. Nah, Besok Bu, kita buka 24 jam. nah, yang jadi ini kan kita udah bahas kayak tentang vaksin, TBC. Nah, yang saya pribadi pengen tahu sih dari sejarahnya deh awal mula kayaknya TBC itu apa sih gitu, dari mana sih awal mulanya gitu kan, biar tahu apakah emang benar dari Indonesia atau dari negara lain. Terus ada kan dulu ada kolonialisme kan, mungkin dari orang-orang luar gitu bawa penyakit. Nah gimana dari siapa aja deh gitu. Jadi sebenarnya penyakitnya udah lama sekali ini TBC ini ya. Oh, ya dengar-dengar Udah lama sekali. di Candi Borobudur juga ada reliefnya kan. Iya ada ya. Iya. Nah itu di mana dulu Inggris atau di mana ya di Sikoh. Jadi setelah banyak yang meninggal nih ya, banyak yang meninggal terus nggak ada obatnya, baru ketahuan nanti namanya Koch ini ya, dia meneliti ya ternyata ada kuman namanya bakteri tuberkulosis tadi di situ. Ya di mana penyebarannya itu terutama dari manusia ke manusia. Kenapa bisa ada datang sendiri? Kita nggak tahu kenapa dia ada sendiri kayak COVID itu ya Pak. Kok bisa datang sendiri? Jadi bukan dari Indonesia awalnya, bukan dari luar. Tapi namanya udara menyebar, dibawa kemana-mana, ya. Nah itu. Datang nggak dijemput tapi nggak pulang-pulang. Iya. Ini kan Nggak pulang-pulang lagi. Kayak Jenderal Ahmad Yani aja. Iya benar. Dia kena Benar. TBC. Nah, iya Kelas jenderal benar-benar. bro. Jadi kita juga sama, harus hati-hatilah bareng-bareng. Berarti semua orang itu punya Semua potensi orang punya besar potensi. gitu kan. Jar, kena TBC. itu pahlawan loh. Ngusir penjajah. Tapi Kena TB. kena TB. Kalau bisa nih kita ngusir TBC jadi pahlawan TB gitu bro. Luar biasa. Iya. Memang ya harapan-harapan kita yang Iya. tapi bersyukurnya memang diteliti terus, diperbaiki terus, dicari jalan supaya lebih baik lagi. Kalau dulu kan yang TBC itu benar-benar dijauhi, disatukan satu tempat. Kayak yang Kayak, COVID gitu. nah benar-benar kayak gimana gitu. Tapi sekarang siapa aja kena, dirimu namanya kita manusia sosial, Ya. ya kita ngobrol. Ngobrol. Kita nggak tahu nih. Bener ya. Nggak tahu nih lo Heeh. Jar,
ada gitu tuh. Dia juga nggak nyadar kalau dia lagi sakit. Ada apa nih? Ada K100. Ada yang kena gitu kan. Gitu, Oh, bro. Kelihatan kerenya lu. Tapi gini ya, gua juga Jar pernah baca di salah satu media massa Hmm? ada sejarah kelam dari Bill Gates. Jadi dulu Iya, ya. India, lu pernah denger nggak? India pernah jadi salah satu Uji tempat coba vaksin juga ya? polio kalau nggak salah. Ah. Polio sekitar 400.000 orang yang disuntik polio itu mengalami kelumpuhan total katanya. Dan waktu itu Bill Gates pernah dituntut di kejaksaan. Saya nggak tahu kejaksaan mana ini. Yang jelas bukan kejaksaan sini ya. Yang jelas dituntut oleh masyarakat atau pemerintah India. Nah, Indonesia sudah mengantisipasi hal tersebut kah atau sudah ada perjanjian lah gitu loh, apabila nih ya warga saya terkena ABCD Bill Gates akan, nah, itu ada nggak sih Dengan notabene yang track recordnya pernah gagal gitu ya, kan, bikin vaksin uji coba gagal. Ya, ya gimana Ya, ada Pak? ya. Gue sih ya harapannya karena gue bukan orang ini ya, Yes, orang ya. basic Ya. kesehatan, gue dari komunitas. Ya harapannya karena kan Indonesia ini kan multi etnis, terus beragam juga komorbid. Ya tadi gue vaksinnya harapannya bisa beradaptasi dengan apa namanya kondisi Genetik masyarakat. manusianya, iya. Genetika masyarakat Indonesia. Genetik gitu. pengaruh. Ya kan gue juga sering maksudnya ngedenger gitu ya, habis vaksin lumpuh, Iya. habis vaksin demam ya Iya. kan, udah pasti kalau demam lah gitu ya. Kan yang gue khawatirin kan habis vaksin lumpuh Gitu ya. Bahkan sampai ada yang meninggal kan. ya itu kan sebetulnya isu aja sebenarnya. Iya, jadi Isu satu benar. rame gitu. Benar. Tapi intinya gue yakin sih ya kita harus meyakini bahwa tenaga kesehatan para ahli di Indonesia ya bisa harapannya vaksin bisa beradaptasi dengan apa namanya kondisi masyarakat. Iya, benar-benar. Gitu, bro. Dan juga tentang polio tadi benar, hanya saja sebenarnya bukan karena vaksin polionya. Sekarang juga masih ada 1-2 orang. Betul. Hanya itu sebenarnya anak itu udah sakit duluan nih. Udah masuk dulu kuman virusnya. Terus kadang nggak ketahuan, disuntik. Malah itu jadi memicu kan, nggak ada itu kan kalau virusnya yang dilemahinnya. Jadi mengundang kita reaksi tubuh untuk melawan. Nah, nanti kalau sudah begitu dia udah tahu nanti kuman itu nggak masuk lagi, nggak terpengaruh lagi. Nah ini ada kayak gitu situasinya, memang dia udah sakit duluan, diberikan obat itu jadi kayak mempercepat. Gitu. Jadi kayak mirip-mirip sama kayak yang RO itu kali ya. Jadi di si virusnya nih kalau dikasih obat karena virusnya udah masuk duluan ke tubuh, dikasih obat, tubuhnya jadi yang ngelawan gitu mungkin ya ke vaksin apa gimana? Jadi apa maksudnya seperti tadi ya, mungkin ada komorbidnya ya. Iya, komorbidnya. Ada penyakit yang duluan ada di Penyakit tubuhnya. lain, betul. Penyakit lain kemudian dikasih vaksin. Nah, ternyata penyelesaiannya justru tadi kondisi tubuh anaknya pasiennya anak itu, kasus ya, pas makanya gitu, bro. si vaksin masuk di tubuh orang, mungkin ya analogi saya begini, si vaksin nih disuntikin bukan yang ngelawan, malah ikut nimbrung, dia malah memperparah gitu keadaan dari dia nggak kuat mengeluarkan reaksi yang baik untuk melawan itu. Betul. Ya makanya sebelum diberikan itu kan ada screening dulu. Ada screening. Dia demam nggak boleh kalau polio ya. Dia ada batuk pilek jangan dulu. Dia dulu selesai dulu itu. Atau dia punya penyakit lain. Atau penyakit lain. Gitu, Jadi nggak maksudnya tenaga medis juga hati-hati ngasih vaksin. Screeningnya harus ketat bro. Iya. Gagalnya kayak gitu. Karena ya tadi sih efek samping sih udah pasti ya, namanya vaksin atau apapun itulah termasuk obat itu pasti ada efek samping. Ya, yang tiap orang beda-beda. Ya, tiap orang beda-beda. Gitu. Kita itu sebetulnya terlalu kemakan mungkin media yang disediakan ya. Iya. Karena Akhirnya kan kita
takut gitu iya, loh. sama aja gitu. Kita sebagai masyarakat juga kan was-was gitu, khawatir gimana, takutnya ini udah sah nih vaksin gitu. Terus semua seluruh warga Indonesia wajib vaksin TBC. Tiba-tiba kasusnya kayak yang di India kayak gitu kan. Kita nggak tahu gitu kan. Nah, itu. Maksud gua, ayo kita bareng-bareng uji coba. Gitu. Sabar bro, sabar, belum masuk daftar. Belum masuk daftar. Biar tahu nih efek samping kayak gimana sih bro. Malah nantang gitu. Kalau gua begini Jar, kan tadi Bu Murni sudah menjelaskan ya, ada bukan segelintir kawan-kawan kita yang memang sudah divaksin, tinggal kita tunggu aja mungkin 2028 atau 29 ya Bu ya, bisa diinformasikan ke masyarakat hasilnya seperti apa dan apakah akan disebarluaskan atau tidak. Nah itu kita tunggulah, karena yang gua pikir ngapain juga pemerintah ngejermusin masyarakatnya, ya kan? Pemerintah pasti mikirin yang terbaik dong. Ya. Nah, Tuh. ya gitu kan, tapi kan kembali lagi masyarakat kan punya opini sendiri Iya, gitu kan. memang. Karena kan apa namanya? Punya stigma ke pemerintah yang pemerintah nih yang sekarang kayaknya bobrok apa gimana gitu, nggak pro masyarakat atau gimana. Takutnya itu kan opini Ya. masyarakat gitu Dan kan. satu sih bener sih kata Bu Murni, pemilihan kata mungkin Bu ya. Iya. Harusnya jangan. Informasi ke masyarakat gitu ya. Satu kata yang salah aja, contoh Langsung. uji coba harusnya uji klinis ya Bu ya. Ya, klinis harusnya. Tapi kan bro, media itu kan sama jualan. Kalau nggak narasi yang bagus, waduh kayaknya nggak menarik. Bener. Jadi masuk ke pemasaran ini. Gitu ya. Bro. Narasi kita kan ini Indonesia jadi kelinci percobaan. Iya. Iya. Tapi kan di sini kita ngobrol juga kan tujuannya edukasi. Iya. Balik lagi antara solusi dan kontroversi tadi gitu kan. Ya intinya kalau gue sih ngedukung vaksin TB ini. Ya harapannya ya TB udah tereliminasi 2030. Gitu bro. Ya, itu harapan kita semua ya. Ya. Pejuang-pejuang pertibian Indonesia. Supaya kita nggak jadi juara 2 penyakit TBC terbesar di dunia. Iya. Jangan malah ntar naik gitu aja. Jangan. Harus tereliminasi. Tereliminasi. Jangan ikut lomba lagi. Udah nggak usah kita. Soalnya ini kita nggak ikut daftar lomba tapi tiba-tiba juara. Tiba-tiba juara. Kan, wih, Bener. Aneh ya. iya. Orang tiba-tiba Ya, nih, weh lu juara. Ya, gue nggak Iya. ikut lomba. Kamu nggak diundang, ini Kamu nggak diundang. penyakit nggak diundang. Oke. Makanya kita jadi perhatian dunia juga kan. Ya. Karena rugi juga sebenarnya kalau kita jadi penyumbang tertinggi TBC ini. Dari termasuk mungkin buat datang dari luar negeri itu was-was mereka kan, bisa nularin ke mereka. Ya pariwisata kita gitu loh, bisa itu mana-mana. Ya Indonesia itu. Nah, bahkan itu kita juga nih, warga negara Indonesia ada tingkat kekuatan paspor kan. Nah, salah satunya dampak dari karena kita termasuk negara tertinggi kasus TBC, warga Indonesia itu agak diawasi, ditolak bahkan di Timur Tengah tuh untuk masuk ke negara mereka karena orang luar beranggapan wisatawan dari Indonesia itu membawa penyakit gitu. Makanya kalau kita contohnya aja naik haji kan nggak boleh sebelum dia Ada vaksin. pengobatan juga dan vaksin juga. Iya. Nggak boleh kalau TBC contohnya nih udah terdiagnosis TBC, nggak bisa ikut walaupun jawabnya kasih obat dulu minimal 2 bulan baru, Minimal 2 bulan. dan nularin lagi baru boleh. Ya, betul. Nah gitu, karena memang resiko. Jadi kemana-mana kan, jadi ke apa namanya ya, kita yang mau wisata ke ini gara-gara TBC. Bener. Anak-anak kita juga banyak efek yang kurang baik ya. Banget. Sangat Bahaya baik. banget. Iya. Bahaya banget nih, aduh. Iya. Terus generasi kita juga kan, Iya, anak-anak iya. sekarang itu kena coba tumbuh apa jadi stunting gitu ya. Terus kecerdasannya juga. Tapi balik lagi kan faktor
kesadaran diri masing-masing kan sama Betul. kesehatan gitu. Pola hidup Pola hidup yang sehat. dan lingkungan, bro. Nah, itu penting. Saya pernah denger nih istilah kupat kumis. Di kumis kan ada di cowok nih. Kenapa ada di sila tibi? Apa sih maksudnya? Nah, ini bagiannya nih. Kumuh, padat dan miskin, bro. Oh. Jadi itu mah singkatan. Agak-agak Jadi kerempet ya. jadi apa? Mungkin wilayah yang punya rentan terkena TB. Oke. Kepadatan penduduknya ya padat banget gitu ya. Ada yang satu rumah bisa 10 orang gitu ya. Berapa kakak? Ya, termasuk juga wilayah gitu ya, kepadatan penduduk. Kumuh juga menjadi sasaran kami di komunitas itu karena rentan penularan TB cepat gitu. Kemudian kumuh padat, kumuh dengan kondisi ekonomi masyarakat yang menengah ke bawah gitu. Itu juga sama ukuran kami, indikator kami di untuk nyari kasus TBC. Berarti Itu sasaran komunitas dong. Ya. Nah, selama ini singkatan tuh terbukti tahu nggak sih? Sangat terbukti, bro. Jadi kegiatan kami di penyuluhan dengan kita memilih wilayah yang rentan penularan TB, ya temuan TB-nya lumayan Makin banyak. Ya. Nah, tapi yang jadi agak sedikit aneh. Kenapa sih bakteri TB ini lebih menyerang ke negara-negara yang berkembang dan yang notabene angka segi ekonominya yang kemiskinan gitulah. Kita alhamdulillah tamu kita sekarang dari komunitas dan dari tenaga kesehatan bisa juga kita sebarkan informasi ini ke teman-teman yang lain ya. Supaya itu tadi jangan sampai ada narasi-narasi yang membuat warga atau masyarakat Indonesia malah takut ya Bu ya. Harapan kami ini mudah-mudahan vaksinnya sukses, uji cobanya ke orang yang sudah disuntik itu berhasil, sehingga nanti harapan kami Indonesia bisa tereliminasi Dari TBC. Dari TBC. Tentunya itu. Jangan ikut lomba lagi. Capek, Jar. Gimana closing statement? Kayaknya nih. Dari narasumber kita deh ada nggak? Gitu loh. Apa ya? Ini kan pelaku-pelaku yang di bidangnya gitu. Ya. Kalau ini tentang vaksin ya, ayo kita dukung ya untuk eliminasi TB. Ini adalah solusi yang terbaik. Kita doain semoga uji klinis ini benar-benar minimal berapa ratus 10% lah bisa menyembuhkan. Dan jangan usah takut dulu masyarakat Indonesia. Kita tunggu dulu berapa tahun lagi. Takutnya pemerintah support, masyarakatnya menolak. Dan itu tugas kita semua untuk menyebarin yang edukasi yang benar ya. Yang penting. Jadi pada netizen, pada penonton, jangan dulu keburu kemakan narasi yang belum sepenuhnya benar gitu kan. Jadi kita memberikan edukasi, informasi yang bisa meluruskan narasi-narasi yang sebelumnya salah gitu ya mungkin ya kan. Nah, jadi bagaimana Bang Fauji atau Bang Lukman nih? Ya, statement dari gua, TB ini berdampak ke urusan ekonomi. Jadi orang kena TBC nggak bisa kerja akhirnya, kemudian obat TBC mahal. Ya harapannya dan semoga vaksin TBC berhasil sehingga Indonesia tereliminasi 2030 dari TBC. Amin. Gitu, bro. Amin. Jadi terima kasih
dua narasumber kita. Iya. Ya. Semoga sehat selalu. Amin. Informasinya juga bisa diterima oleh masyarakat sehingga tidak ada diksi-diksi yang menjerumuskan yang lainnya. Gua Fauji dan ini temen gua TW. kita balik lagi nanti di episode selanjutnya. Tepuk tangan buat kita semua.